Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agrisa Alia Faiza dengan NIM 2521019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Keterampilan Berkomunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Heriani, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Pendidikan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, serta yang saya banggakan, siswa di seluruh Indonesia. Marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Kutipan indah lainnya disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang mengingatkan bahwa dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Dua pesan itu menjadi inti dari apa yang kita rayakan hari ini. Setiap tanggal 2 Mei, kita tidak sedang merayakan sebuah pesta, tapi kita sedang merayakan sebuah perjuangan dari sosok Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang berani melawan arus demi satu tujuan mulia, yakni memerdekakan manusia. Ki Hajar Dewantara pernah berpesan dengan sangat indah bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kata kuncinya adalah menuntun dan bahagia. Namun, saya akan bertanya dengan sangat jujur hari ini. Sudahkah pendidikan kita benar-benar menuntun? Dan apa yang paling penting, sudahkah anak-anak kita belajar dengan bahagia? Hadirin sekalian, kita patut bangga. Hari ini, gedung sekolah sudah berdiri di mana-mana. Data statistik menunjukkan anak-anak kita sekarang rata-rata bersekolah lebih lama dibandingkan dengan 2 dekade lalu. Pintu-pintu gerbang sekolah sudah terbuka lebar. Namun, mari kita lihat satu kenyataan yang menjadi cermin bagi kita, meskipun anak-anak kita sudah duduk di dalam kelas. Data penilaian global dari PISA masih menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan memahami anak-anak kita masih tertinggal. Apa artinya data sederhana ini? Artinya, anak-anak kita mungkin sudah bisa mengeja huruf, tapi masih banyak yang belum mampu memaknai sebuah kalimat. Mereka selalu hadir di sekolah secara fisik, namun mungkin pikiran dan jiwanya belum sepenuhnya merdeka untuk bernalar dan berpikir kritis. Hal ini bukan salah siswa, hal ini bukan semata salah guru. Hal ini merupakan sebuah utang yang harus kita bayar. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya tahu tugas Bapak dan Ibu sungguh berat. Pundak Bapak dan Ibu diberatkan dengan beban administrasi, tuntutan kurikulum, hingga tantangan zaman yang berubah cepat. Namun, ingatlah,
secanggih apapun teknologi, sehebat apapun kurikulumnya, nyawa pendidikan itu ada di dalam kelas. Ada pada tatapan mata Bapak dan Ibu kepada para siswa. Pendidikan yang menyentuh hati tidak terjadi di atas sebuah kertas kebijakan. Pendidikan itu terjadi ketika seorang guru menyapa siswa yang sedang murung, terjadi ketika guru berusaha dengan sabar menjelaskan satu hal sulit sampai mata siswanya berbinar karena paham. Terjadi pula ketika kita tidak hanya mengajarkan mereka menjadi pintar, tapi menuntut mereka menjadi benar. Hadirin yang berbahagia, hari ini mari kita kembali ke akar semangat Ki Hajar Dewantara dengan hati yang baru. Yang pertama, Ingarso Sung Tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Bagi kita sebagai orang dewasa, orang tua, dan seorang pemimpin, jangan hanya menyuruh anak belajar jujur, tapi jadilah figur yang memberikan contoh kejujuran. Jangan hanya menyuruh anak gemar membaca, jika kita sendiri tidak pernah memegang buku. Oleh karena itu, keteladanan merupakan materi pelajaran yang paling kuat yang harus ditanamkan. Yang kedua, Ingmadya Bangun Karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Bagi para guru di seluruh Indonesia, jadilah teman bagi para siswamu. Buatlah ruang kelas menjadi tempat yang paling dirindukan, bukan tempat yang paling ditakuti oleh para siswa. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yakni di belakang memberi dorongan. Mari kita dorong anak-anak kita untuk berani bermimpi. Biarkan mereka mencoba, biarkan mereka salah, dan bantu mereka bangkit kembali. Karena kesalahan merupakan proses belajar yang sesungguhnya. Untuk anak-anakku, para siswa di seluruh Indonesia, kalian merupakan pemilik masa depan. Belajarlah bukan hanya untuk mencari nilai di atas kertas, tapi belajarlah untuk memahami dunia. Jadilah manusia yang merdeka, merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Hadirin yang berbahagia, saya akan mengajak kita semua untuk merenung. Pendidikan merupakan pelita. Jika pelita itu redup, reduplah jalan bangsa ini. Mari kita bahu-membahu menyalakan pelita itu lebih terang lagi, bukan demi angka statistik, tapi demi senyum bahagia setiap anak Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Mengutip bait pemikiran indah dari Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Selamat Hari Pendidikan Nasional, teruslah belajar, teruslah mengajar, dan teruslah berkarya bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.